Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabarnya sekarang bagaimana? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Nanda. Kenapa Nanda tidak masuk? Siapa lagi selain Nanda? Sudah Nanda saja ya. Ya alhamdulillah, berarti kalian hari ini sehat semua untuk mengikuti pelajaran IPA ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Arista dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini dalam keadaan sehat. Ya. Biar kita semangat, kita tepuk dulu ya. Masih ingat kan tepuk yang kemarin? Masih. Yang tepuk 1 sampai 5 ya. Ya. Kita mulai ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar IPA. Siap belajar IPA ya hari ini. Coba, sekarang ada tepuk lagi yang lain. Masih ingat? Tepuk P5. Tepuk P5. Proyek perubahan profil pelajar Pancasila. Udah semangat sekarang? Ya, kita mulai pelajaran hari ini. Apa ya kira-kira ya yang baru muncul hari ini? Bukan sulap. Apa ini? Lilin sebelum dibakar. Bentuknya bagaimana? Warnanya putih. Coba kita bakar sedikit ya. Kalau dibakar nanti jadi apa? Oh, kok sudah tahu ya? Kenapa sering pakai lilin? Waktu kapan? Lampu mati bahaya loh padahal. Kalau pakai lilin lebih baik pakai lampu ya kan? Wah, anak kipas. Pak, sekarang kita lihat lilin. Nanti, nah ini waktu dibakar dia akan meleleh. Ya, kelihatan dari belakang? Kelihatan. Meleleh. Ya. Coba dilihat leleannya. Bagus lagi ya? Ya. Apakah ini nanti kalau kita bentuk, kita buat jadi lilin lagi bisa enggak ya? Nah, ini adalah pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kemarin masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Yaitu tentang zat dan partikel. Ya. Ada berapa bentuk zat yang kemarin kita pelajari? Satu? Zat padat, air, gas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita banyak peristiwa perubahan kimia maupun perubahan fisika.
Seperti hari ini 2 jam hari ini kita belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini salah satunya ini pada saat kita teteskan setelah dibakar, ini akan bisa kembali seperti semula. Ya. Kalau kembali seperti semula, apakah itu perubahan kimia atau perubahan fisika? Kok tahu dari mana? Loh, kok tahu? Oh, baca buku. Lainnya belum tahu, berarti tidak baca buku ya. Makanya kalian harus banyak-banyak membaca, biar menambah wawasan. Ini temannya kalau baca buku langsung tahu, ya. Sudah, kita sekarang akan bentuk kelompok, ya. Kita bentuk kelompok. Sebentar, sabar. Sebelum bentuk kelompok, tadi kita sudah belajar tentang satu contoh perubahan fisika, ya kan? Coba kalau ini yang, nah ini bahaya ini ya. Makanya Bukus tidak mau kalian praktikumnya per kelompok untuk membakar, nanti kebakaran. Jadinya kita Bukus demonstrasi saja. Bagaimana kalau kertas yang kita bakar? Ini kertas yang kita bakar. Nah, coba dilihat. Kertas putih tadi sekarang jadi abu. Apakah ini bisa dikembalikan lagi jadi kertas? Tidak bisa. Ya kan tidak bisa dijadikan kertas lagi. Nah, berarti ini adalah salah satu contoh dari perubahan kimia, yaitu nanti kita pelajari, ya. Sekarang kalian bentuk kelompok. Dalam waktu 10 hitungan sudah selesai. 1, Kemudian kalian
lilinnya tadi sudah Bungkus praktekkan ya, lilinnya kan sudah tahu ya kan. Kemudian lilinnya dibakar, sudah kita tadi Bungkus sudah demonstrasi. Sekarang bakar batang korek api. Ini sudah ada batang korek api yang sudah dibakar. Ya. Kemudian batang korek api yang belum dibakar, berarti kamu lihat yang saya beri yang belum, ya. Bisa dicocokkan kok ini. Ini yang belum. Terus kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKS. Baliknya. Setelah itu kalian present ya. Jadi ini batang lilinnya tadi kan sudah diamati toh? Ya, di depan yaitu kalau setelah dibakar bagaimana? Sebelum dibakar bagaimana? Ya, tadi di depan kan sudah ya? Ya, sudah. Ya. Ya, langsung dijawab di sini ya. Ya. Oke. Ayo dijawab, boleh buka buku. Dibuka bukunya. Tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Boleh dilihat bukunya. Langsung dijawab. Boleh buka buku. Ya. Ini jawab sesuai dengan yang tadi buku praktekkan. Iya. Iya. Dijawab bareng-bareng, didiskusikan, ya. Ya.
Jawab. Perubahan tinggal dipilih, perubahan fisika atau perubahan Kimia. tinggal dipilih aja ya. Jawabnya tidak satu anak tapi didiskusikan bersama. Perubahannya juga diisi ya. Udah? Bisa jawabnya? Ini dulu yang dijawab, ini dulu ya. Tabel pengamatannya yang dijawab dulu ya. Ya. Ada yang bingung? Apa? Ya, oke. Ini yang juga diisi ya. Perubahan ya. Waktunya 10 menit saja untuk berdiskusi. Ayo langsung diisi. Ya. Didiskusikan. Dijawab pertanyaan dibaca, ya. Terus dijawab bareng-bareng. Apa yang bingung? Apa? Wujudnya tadi apa? Kita. Pinjam lele ini mana? Wujudnya sebelum dibakar bagaimana? Nah, pinter. Oh, jos. Setelah dibakar, wujudnya jadi zat apa? Fisika. Zat Cair. Pinter. Ya. Jadi sebelum dibakar bentuknya setelah dibakar Cair. tapi setelah itu akan setelah cair kan dibiarkan jadi apa? Beku. Nah, jadi padat lah. Ya. Terus kalau koreknya dia mati bagaimana? Koreknya ditoles berarti tadi. Ayo ditoles telat koncolnya. Temannya sudah. Padat gitu. Ya. Kalau korek bukan padat lagi ya. Beda lagi mana koreknya? Hari acara. Ini korek. Ini koreknya. Ini sebelum dibakar warnanya apa? Setelah dibakar Hitam. jadi apa? Jawab. Ininya juga diisi ya? Bisa ya? Langsung dari sini ya? Dijawab sampai habis. Tunggu.
bingung boleh bertanya. Ya, bingung tanya ya kalau bingung. Ditulis kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompoknya ditulis. Dirundingkan, buka bukunya, dipelajari. Setelah lilin dibakar, apakah timbul zat baru? Ini tadi yang sudah dibakar. Apakah ada zat baru? Kan setelah lilin dilelehkan itu kan ada zat baru cair, namun dapat kembali ke zat yang sebelumnya. Apakah itu zat baru? Apakah itu zat baru? Oh enggak. Hah? Zat baru enggak? Oh iya. Zat baru itu kayak gimana? Coba dilihat koreknya tadi. Korek pada saat dibakar. Ini ada perubahan enggak? Ada. Ini namanya zat baru. Oh. Namanya apa zat barunya? Zat barunya apa? Terbakar. Iya, jadi apa? Jadi warna hitam. Karena apa? Terbakar. Nah, itu terbakarnya menjadi Jadi abu. abu. Jadi abu, pinter ya. Abu ini zat baru. Ya. Ya. Bentar. Ya. Mana enggak cukup? Ya sini bawahnya. Nanti B-nya di bawahnya lagi. Ya. Ada lagi yang masih bingung? Sudah? Masih bingung? Apa yang terjadi pada proses pembakaran batang lilin? Ayo mikir. Kan bisa bahas fisika. Ayo, bisa jawab enggak? Bu, Ya. terus sudah gunting menjadi apa, Bu? Hah? Menjadi apa? Apa? Padat apa, Bu? Yang mana? Ini, Bu. Kertas sesudah digunting. Ya kalau kertas kan bisa dipraktekkan sendiri. Simple. Apa enggak? Zat padat. Padat. Apakah timbul zat baru? Ya, tidak. Zat padat, Bu ya. Mana? Ini, Bu. Beneran, Bu? Zat kimia. Iya. Bener, Bu ya? Iya, tak apa-apa. Zat kimia. Boleh saja. Kimia, Bu. Ya, kimia. Kimia banyak. Kalau kimia Yang perubahan, tulis fisika atau kimia. fisika. Terserah, kamu lihat dari sini dulu. Fisika sih. Tuh, kamu kalau nggak ngerti perubahan fisika, perubahan kimia, dibuka bukunya. Bukunya dipelajari, ya. Ada baca sejarah. Dibaca dulu. Iya. Tadi tanya apa? Fisika mau apa? Fisika yang kasih. Besok balik lah. Perubahan materi itu padat ke cair kayak gitu. Kalau lilin kan ke cair beberapa detik terus padat lagi. Oh ya. Besar. Bentar. Sudah? Waktunya 3 menit lagi ya.
3 menit lagi, ayo waktunya. Ya. Apa itu pertanyaannya? Ketika batang korek api dibakar, apakah timbul zat baru pada batang korek api? Coba korek apinya kamu bahas ini. Oh, bagus terus. Waktu dibakar. Ini, waktu dibakar, dia timbul apa ini? Timbul karak. Apa ini yang hitam-hitam ini? Gosong dibakar. Iya, gosong dibakar. Jadi apa? Jadi abu. Nah, jadi abu. Abu ini apakah sama dengan zat yang semula? Apakah sama? Enggak. Beda. Berarti itu adalah zat Kimia. zat Baru. zat baru yang timbul karena zat yang lama itu adalah ini. Ya, zat baru. Zat lamanya kan kayu ini. Karena dia dibakar jadi abu tadi. Jadi ini adalah zat yang baru. Tapi kalau lilin dilihat ini habis dibakar. Apakah ini zat baru? Zat baru. Sama apa enggak sama yang Sama, tadi? sama. Nah, berarti ini termasuk zat baru atau bukan? Bukan. Nah, pintar. Terus, paham ya? Ya. Saya kurang paham. Mana? Ini kan apa sih? Korek api sebelum dibakar. Korek api sebelum dibakar. Itu kan Mana asal kan koreknya? bakar. Nah, ini kan sebelum dibakar ya kan? Setelah dibakar mana? Nah. Ini kan ada timbul warna waktu dibakar ini kan jadi abu ya kan? Ya. Nah, apakah abu ini sama bisa dikembalikan lagi seperti zat semula? Tidak. Berarti itu adalah zat yang Tidak bisa dikembalikan. berarti zat baru. Zat baru yang timbul akibat pembakaran yang tidak bisa dikembalikan lagi menjadi semula. Itu namanya perubahan kimia. Kamu kalau tidak ngerti, maka kamu cari di buku apa itu perubahan kimia, perubahan fisika, dicari di buku ya. Nah, artinya apa perubahan fisika, perubahan kimia harus dibaca di buku sendiri, dicari. Kalau lilin dibakar, tadi apakah ini ada zat baru? Tidak. Tetap kan sama zat tadi kan? Ya, berarti ini tidak timbul zat baru. Maka ini namanya perubahan fisika. Oke. Ada lagi yang masih bingung? Di tempat minumnya siapa ya? Taruh sana. Ada yang sudah selesai? Kamu kelompok 5 ya? Kelompok 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kurang 1 menit lagi. Harus sudah selesai LKS-nya. Ya, siap? Sudah siap?
maju ke depan untuk presentasi. Ya. Habis ini mau maju. Ada yang sudah siap maju ke depan? Oh ya, kelompok 6 ya. Mari silakan maju kelompok 6. Tepuk tangan dulu kelompok 6 maju. Hasil penelitian kami mengenai perubahan fisika dan juga kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika pada batang lilin sebelum dibakar dan sesudah dibakar. Pada batang lilin yang sebelum dibakar, wujudnya adalah padat. Setelah batang lilin dibakar, wujudnya menjadi meleleh. Namun, di saat batang lilin meleleh juga dapat membeku kembali ke zat awal. Perubahan yang terjadi adalah padat menjadi cair, lalu cair menjadi padat. Selanjutnya adalah perubahan kimia batang korek api. Sudah. Selanjutnya adalah perubahan kimia batang korek api sebelum dibakar, dia berwarna coklat. Setelah dibakar, batang korek api berwarna hitam serta menjadi uap. Perubahan yang terjadi adalah perubahan warna dan perubahan wujud gas. Yang selanjutnya, kertas sebelum digunting wujudnya utuh dan besar. Sementara kertas sesudah digunting wujud menjadi bagian-bagian kecil. Perubahannya ukuran dan apa yang terjadi pada batang lilin saat lilin dibakar? Batang lilin yang awalnya padat menjadi meleleh atau mencair. Ketika lilin meleleh, apakah timbul zat baru pada lilin? Tidak, zatnya tetap sama. Apabila lilin yang meleleh didinginkan, apa yang terjadi pada lelehan cairan lilin? Jawabannya adalah membeku, karena ia akan kembali ke zat semula. Kesimpulan dari materi yang dapat kita sampaikan saat ini adalah perubahan fisika adalah perubahan yang materi sebelum dan sesudah perubahannya itu tetap atau sama. Kesimpulan dari perubahan kimia adalah materi sebelum perubahan berbeda dengan materi yang ada setelah perubahan itu. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Terus yang tanya ya. Jadi tadi pada saat lilin dibakar kemudian mencair, ternyata bisa membeku lagi dan zat asalnya sama, zat setelah dibakar juga sama. Berarti itu perubahan apa? Fisika. Kalau korek yang dibakar timbul uap atau asap. Dan dia terbakar menjadi warna hitam. Itu adalah Perubahan warna. berarti termasuk perubahan? Iya. Ya sudah. Tepuk tangan untuk kelompok. Ada lagi yang mau maju? Kelompok berapa? Ada yang maju? Ya. Nah, kelompok 8. Kelompok 7 mau maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
sini saya akan memberitahu pada kalian perubahan fisika pada batang lilin sebelum dan sesudah dibakar. Perubahan sebelum dibakar, batang lilin berwarna putih, panjang dan padat. Sesudah dibakar, batang lilin mencair selama beberapa detik dan kembali padat seperti semula. Perubahannya pada batang bara api sesudah dan sebelum dibakar. Batang bara api sebelum dibakar, sumbu masih terlihat dan berwarna kuning. Batang bara api sesudah dibakar, sumbunya menghilang dan berwarna coklat. Perubahan kertas sebelum digunting dan sesudah digunting. Kertas sebelum digunting bentuknya utuh dan besar. Sesudah digunting tidak utuh lagi dan terpisah menjadi beberapa bagian. Apa yang terjadi pada batang lilin saat lilin dibakar? Jawabannya meleleh selama beberapa detik dan kembali padat seperti semula. Ketika lilin meleleh, apakah timbul zat baru pada lilin? Jawabannya iya, tapi hanya beberapa detik. Apabila lilin yang meleleh didinginkan, apa yang terjadi pada lelehan cairan lilin? Kulitnya kembali padat, tapi bentuknya berubah. Termasuk perubahan materi apakah yang terjadi pada proses pembakaran batang lilin dan proses pembekuan cairan lilin? Yang pertama, padat ke cair, setelah itu cair ke padat. Perubahannya termasuk di perubahan fisika. Apa yang terjadi pada batang bara api saat dibakar? Mengeluarkan api dan asap serta membuat jadi hitam. Ketika batang korek api dibakar, apakah timbul zat baru pada batang korek api? Iya. Jika ya, sebutkan nama zat baru yang timbul. Jawabannya, sebagian menjadi gas atau asap dan sebagian menjadi abu. Termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi pada proses pembakaran batang korek api? Padat ke gas atau kimia? Ketika kertas dibakar, termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi? Padat ke gas, termasuk perubahan kimia juga. Proses perbedaan zat yang terjadi antara lilin yang dibakar dengan batang bara api yang dibakar. Bila lilin dibakar, dia akan meleleh, tetapi setelah beberapa detik kembali padat. Jika batang bara api dibakar, dia akan terbakar menjadi asap dan sebagian menjadi abu. Kesimpulan tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang dapat kembali seperti zat sebelumnya. Yang kedua, tentang perubahan kimia. Jika perubahan zat kimia adalah perubahan zat yang tidak bisa kembali seperti zat sebelumnya. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum saya kembali tutup, apakah ada pertanyaan? Terima kasih. Tanya ya, bentar. Kalau tidak ada yang tanya nanti bagus ya. Ya. Tadi dikatakan kalau pembakaran lilin ada zat baru ya. Tadi ya. Zat barunya yang mana ya? Gas, asap. Oh, lilin. Ya, Cair. lilin. Di cairan. Terus cair menjadi padat lagi. padat lagi. Coba dilihat, apakah ada zat baru? Sama seperti tadi Iya. atau ada zat baru? Tidak. Sama, Bu. Tapi tadi pengamatanmu harus berubah ya. Bukan terbentuk zat baru. Mungkin zat barunya dari sumbunya. Sumbunya tadi kalau ada asap, ada terbakar. Nah, itu ada zat baru. Tapi sumbunya, lilinnya Batal. berarti perubahan apa pada lilin? Perubahan
Sudah paham ya? Antara fisika sama kimia ya. Nah, tangan, kelompok. Ada lagi yang mau maju? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ini pakai ya. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa. Perkenalkan nama saya Miskia Salibis. Perkenalkan nama saya Selo. Perkenalkan nama saya Zara. Perkenalkan nama saya Rizka. Perkenalkan nama saya Asia. Kita akan menjelaskan hasil pengamatan dari buku. Saya akan menjelaskan nama materi sebelum dan sesudah wujud. Yang pertama, batang lilin sebelum dibakar. Wujudnya menjadi keras dan padat. Batang lilin sudah dibakar, wujudnya menjadi leleh, perubahannya adalah fisika. Batang korek api sebelum dibakar, batangnya berwarna coklat muda. Batang korek api sudah dibakar, wujudnya menjadi warna hitam karena terbakar. Perubahannya menjadi kimia. Kertas sebelum digunting masih berbentuk. Kertas sesudah digunting tidak dibentuk, perubahannya kimia. Termasuk jenis perubahan materi apa yang terjadi pada proses pembakaran batang korek api? Jawabannya kimia. Jika kertas dibakar termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi? Jawabannya perubahan kimia. Perbedaan perubahan kimia antara lilin yang dibakar dengan batang korek api yang dibakar. A. Ketika lilin terbakar akan dicari, ketika batang korek api yang dibakar akan dibuat. Kesimpulan tentang perubahan fisika adalah perubahan zat yang bisa kembali ke wujud semula. Ini adalah perubahan zat yang bisa kembali ke wujud semula. Sebelum kita duduk kembali ke tempat, apakah ada pertanyaan? Kenapa nggak ada pertanyaan? Ini kalian harus lebih kritis ya. Jadi didengarkan lagi. Ada yang kurang ditanyakan. Perlu kalian mengasah kritis. Apa ya yang kurang tadi ya? Nah itu perlu ditanyakan ya. Jadi jangan pas. Tidak ada pertanyaan Bu. Itu berarti kalian perlu belajar lagi menggali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pernyataan teman tadi ya. Coba tadi saya juga ada beberapa yang saya agak bingung ya. Ini mengenai kertas yang digunting. Tadi kertas yang digunting katanya ada apa tadi ya? Zat baru ya tadi ya, bilangnya ya. Iya. Nah, kertas yang digunting timbul zat baru. Coba yang mana zat barunya saya mau tanya. Yang mana ya? Hah? Ada enggak zat barunya? Enggak ada. Berarti kertas yang digunting ini tidak timbul zat baru. Berarti perubahan apa? Fisika. Ya? Sudah? Ganti ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi?
Ya, silakan. Ya, masih ada yang mau maju nggak? Ya. Sudah, saya kira masih ada yang maju lagi. Maskernya dilepas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Oh ya, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Amira. Perkenalkan, nama saya Maila. Perkenalkan, nama saya Kirana. Perkenalkan, nama saya Zah. Batang lilin sebelum dibakar wujudnya adalah padat, dan batang lilin sesudah dibakar wujudnya mencair, perubahannya adalah fisika. Batang korek api sebelum dibakar wujudnya yaitu padat. Batang korek api sesudah dibakar wujudnya melepuh, yaitu perubahannya kimia. Kertas sebelum digunting wujudnya menjadi padat. Keras sesudah digunting wujudnya terpotong. Perubahannya yaitu fisika. Yang keras suaranya. Termasuk perubahan materi apakah yang terjadi pada proses pembakaran batang lilin dan proses pembuatan cairan lilin. Apa yang terjadi pada batang korek api saat dibakar? Ketika batang korek api dibakar, apakah timbul zat baru pada batang korek api? Jika iya, sebutkan nama zat baru yang timbul. Iya, yaitu zat gas. Termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi pada proses pembakaran batang korek api? Jawabannya fisika. Ketika emas dibakar, termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi? Jawabannya fisika. Jelaskan perbedaan perubahan zat yang terjadi antara lilin yang dibakar dengan batang korek api yang dibakar. A. Perubahan pada lilin yaitu menjadi mencair setelah didiamkan bisa kembali ke wujud semula. B. Perubahan pada korek api yaitu melepuh. A. Tentang perubahan fisika. Perubahan pada fisika bentuknya dapat berubah dan juga dapat kembali seperti semula. B. Tentang perubahan kimia. Perubahan pada kimia bentuknya tidak akan bisa sama seperti semula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila kita ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dari presentasi kita ada pertanyaan? Ya. Apakah saat batang lilin dibakar ada zat baru yang timbul? Ada. Wah. Apa? Zat baru yang timbul. Lilin. Lilin apa korek api tadi? Lilin. Bu.
Oh iya. Apa pertanyaannya? Ya. Itu saat lilin dibakar, apakah ada zat baru yang timbul? Ada zat baru yang timbul saat lilin dibakar. Ada zat baru yang timbul nggak? Apanya? Zat yang timbul setelah ini dibakar. Ini setelah dibakar kan ya? Apakah ada zat baru? Coba dilihat. Zat baru. Lihat. Jawab. Tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena perubahan dari lilin tadi itu menetap walaupun tetap sama. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Berarti lilin yang dibakar termasuk perubahan apa? Fisika. Korek yang dibakar termasuk perubahan apa? Kimia. Tadi jawabnya fisika. Lihat ya. Ya. Ada yang salah nulis ya? Iya. Salah nulis. Jadi perubahan korek yang dibakar adalah perubahan. Ya sudah, nanti diganti ya. Ya, tepuk tangan untuk ya, saya kira udah cukup. Apa? Ya. Sekarang kita bahas lagi ya. Coba kita ulang lagi, dilihat jawabanmu. Ya, kalau ada kesalahan boleh diganti ya. Jadi pertama, pada saat lilin dibakar, adakah perubahan pada saat dibakar? Saya ulang lagi, percobaannya saya demokan lagi. Ya. Pada saat dibakar, lilinnya mencair, tapi beberapa saat kemudian dia apakah terbentuk zat baru? Apakah ini bisa digunakan lagi menjadi lilin? Berarti yang terjadi adalah perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Ya. Kemudian pada saat korek dibakar, korek bentuknya ini. Setelah dibakar, belum sempatnya. Ya, pada saat kita bakar korek, ini koreknya bentuknya, warnanya coklat, kepalanya ininya keluar asap, warnanya jadi itu adalah apa zatnya yang di situ? Jadi apa? Kayunya jadi apa kayunya? Kayunya jadi apa? Jadi abu, ya. Kayunya jadi abu. Apakah abu bisa dikembalikan jadi kayu? Berarti itu adalah zat yang ya, namanya zat yang baru, ya, zat baru yang terbentuk yang tidak bisa dikembalikan lagi. Maka itu disebut perubahan. Jadi kalau saya tanya, apa itu perubahan fisika dulu?
perubahan yang dapat kembali seperti zat sebelumnya. Zat yang bisa kembali ke semula. Kembali ke zat asal semula. Contoh yang lain bisa berikan contoh. Contoh yang lain, air yang membeku. Ya, air yang membeku itu masih sama zat-zatnya walaupun bentuknya berbeda. Tapi pada saat dia mencair lagi, dia bisa kembali menjadi air lagi. Contohnya yang lain, apalagi? Air yang menjadi uap. Itu contoh semua adalah contoh perubahan fisika karena bisa kembali ke zat semula. Sekarang contoh kimia yang lain, kehidupan sehari-hari apa? Padat ke gas. Contoh. Apa baik bu? Baik ya sama mandi. Itu termasuk perubahan apa? Iya. Kan padat ke gas iso gas balik baru. Nasi yang jadi bubur. Kalau basi, dia tidak bisa kembali menjadi semula. Tidak bisa. Sudah kita perhatikan ini biar lebih jelas lagi ya. Zat dan perubahannya materi IPA di kurikulum Merdeka. Kalian tentunya pernah ya mengubah kertas ataupun mengubah kertas. Nah, dari dua contoh tersebut, mana yang merupakan perubahan kimia dan mana yang perubahan fisika? Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Nah, dari contoh di atas maka bisa disebutkan ya bahwa contoh dari perubahan fisika yang pertama adalah merobek kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas tetap walaupun telah dirobek tidak mengalami perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berubah bentuknya saja. Contohnya yang lain adalah kayu yang bisa menjadi kursi, lemari, ataupun meja. Nah, untuk contoh yang lainnya lagi, kalian tentunya tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut juga reversible. Contohnya adalah perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, contohnya es dapat melayang menjadi air jika diletakkan suhu yang tinggi, dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan kembali ke freezer. Nah, memang benar sih, es dan air ini memiliki sifat yang berbeda. Namun, zat yang ada di dalamnya tetap sama, yaitu H2O putih air. Selain perubahan wujud zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika kita melarutkan sebuah zat. Contohnya ketika kita melarutkan gula. Nah, hal ini karena larutan gula tersebut masih terdapat air maupun gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dituang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, cairan, dan gas dalam dunia ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini
sebagian besar es terdapat di itu. Nah, air yang ada di bumi kita tidak akan pernah habis jumlahnya, karena air memiliki siklus air ataupun daur ulang air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai maupun danau, serta dari tumbuhan yang menguap karena adanya panas dari matahari, sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan mengembun sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh. Ribet banget sih, makanya pakai Helico aja. Giliran dewasa bisa berubah, pakai kan sudah baru, perbaiki produksi kata-kata oleh tumbuh-tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan daur ulang air atau siklus air. Perubahan kimia. Jika contoh di atas tadi, kertas sobek merupakan contoh dari perubahan fisika, maka kertas dibakar merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum terjadi perubahan. Nah, pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan sains menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk persamaan untuk mempermudah para ilmuwan. Persamaan kimia ini dapat ditulis dalam bentuk angka ataupun simbol. Contohnya, jika kita membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan gula adalah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau disebut dengan reaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia tersebut selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Nah, ada 4 tanda-tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pernah ya melihat seseorang yang mengecat rambutnya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia karena adanya terjadinya perubahan warna. Contoh lainnya juga terjadi ketika ibu yang sedang memanggang kue sampai warnanya terang. Yang kedua, terbentuknya gas. Tanda kedua dapat dilihat pada reaksi antara larutan magnesium dengan larutan bening asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung yang terbentuk pada saat air mendidih. Karena gelembung bening ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi dapat dilihat ya bahwa zat yang ada di sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Yang ketiga, terbentuknya endapan. Beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai salah satu produknya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan menumpuk di bagian bawah tabung reaksi ya. Nah, padatan ini yang disebut sebagai endapan. Yang keempat, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi
adalah reaksi pembakaran logam magnesium, seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika pembakaran. Setelah pembakaran diperoleh serbuk putih seperti abu, yaitu magnesium oksida. Jadi, intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk, yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi, ataupun adanya perubahan panas. Nah, tadi coba diulang. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia. 1. Yang terakhir. Terbentuk materi baru. 2. Terbentuk endapan, perubahan warna. Terus terbentuk ya adanya perubahan energi. Terus 1. Ya, itu tadi apa? Terbentuknya gas. Ya, itu ciri-ciri perubahan kimia. Berarti apa perubahan fisika dan kimia itu? Perubahan fisika adalah perubahan yang akan kembali seperti bentuk atau zat semula. Kalau perubahan kimia, perubahan yang akan terbentuk zat dan tidak bisa kembali seperti semula. Ya, itu materi yang kita pelajari hari ini. Nah, ada yang bertanya yang tidak paham, boleh bertanya. Ada pertanyaan? Ya. Itu kita akhiri pelajaran hari ini. Kita berdoa kembali, ya, agar materi yang kalian terima hari ini bisa menyerap dan kalian ingat. Ya, silakan mari kita. Terima kasih kalian hari ini sudah belajar dengan tertib, dengan baik. Walaupun ada beberapa yang ya.